Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa kullu mudmarin lahul bina yajib, wa lafdhu ma jurra ka lafdhi ma nusib. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati Ibn Malikin, beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, di mana pembahasannya itu masih dalam pembahasan dhamir. Dan kita memasuki pembahasan yang ada pada bait yang ke-57 sampai bait yang ke-59 dari Alfiyah Ibnu Malik. Dan ya untuk sedikit ya tanbih atau pemberitahuan ya bahwa mulai pertemuan kali ini, itu saya mengganti file PDF yang ditampilkan pada pembacaan ini. Ya, karena beberapa hari yang lalu di webnya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan, ya hafizahullahu ta'ala, itu diunggah ya file dari Dalilus Salik yang ini yang ada di hadapan kita ini. Ya, dan saya lihat ya lebih jelas dan juga ya sepertinya ya sejauh yang saya lihat itu sama dengan cetakan Dar Ibnul Jauzi. Ya, semoga ini lebih memudahkan kita untuk mempelajari kitab ini. Nah, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam Alfiyah beliau, wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Ya, dan setiap dhamir itu wajib dalam keadaan bina atau mabni. Ya. Wa lafdhu ma jurra ka lafdhi ma nusib. Dan dhamir-dhamir tersebut ya itu lafadznya ketika dalam keadaan jar itu sama dengan lafadznya ketika dalam keadaan nasab. Ya. Lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah. Ya. Dan dhamir na di sini ya, dhamirna yang menunjukkan bahwa ya pelakunya itu banyak, untuk ya menunjukkan kata ganti orang pertama tapi yang lebih dari satu. Nah, untuk dhamirna ini itu berlaku baginya atau memungkinkan bagi dhamir tersebut untuk berada dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Ya, ini adalah keistimewaan dari dhamir na, itu memungkinkan bagi dhamir tersebut untuk berada dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Ka'rif bina fa innana nilnal minah. Ya, contohnya apa? Contohnya ada dalam kalimat ini. I'rif bina fa innana nilnal minah. Ya, ketahuilah kami atau kenalilah kami, atau nanti artinya adalah akuilah kemampuan kami, ya maka sesungguhnya kami ya telah memperoleh pemberian. Ya. Maka lihatlah di sini ada 3 dhamir na di sini. Ya, yang didatangkan contohnya oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, yang pertama ada pada i'rif bina. Ya, bina.
Maka na di situ itu dalam kedudukan jar karena adanya huruf jar ba. Ya, maka memungkinkan bagi na itu menempati kedudukan jar. Kemudian fa innana, fa innana, maka na yang ada di situ itu kedudukannya adalah sebagai isim inna. Maka kita mengetahui isim inna itu mansub. Maka dhamir na di situ itu menempati kedudukan nasab. Kemudian yang berikutnya ada pada nilna. Ya, nilna dari nala yanalu. Maka nilna di situ itu adalah fa'il. Fa'il. Maka kita mengetahui fa'il itu kedudukannya adalah rafa'. Maka 3 na yang contohnya diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menempati kedudukan jar, kemudian nasab dan rafa'. Kemudian di bait berikutnya wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi kaqama wa'lama. Ya, dan beliau menyebutkan dhamir-dhamir yang lain yaitu alif dan wawu dan nun. Ya, alif dan wawu dan nun. Di mana dhamir-dhamir tersebut itu lima ghaba wa ghairihi. Ya, digunakan untuk ghaba, ya, untuk kata ganti orang ketiga, wa ghairihi, dan selainnya. Nanti akan dijelaskan yang dimaksud selainnya di sini adalah mukhatab, yaitu kata ganti orang kedua. Ya, jadi nanti dhamir-dhamir ini itu bisa digunakan untuk ghaba dan juga ghairihi. Ya, ghairihi. Contohnya apa? Kaqama. Ya, ini contoh yang diberikan adalah alif. Qama. Ya, mereka 2 orang laki-laki telah berdiri. Ya, maka alif yang ada pada qama itu menunjukkan ghaibah, yang menunjukkan kata ganti orang ketiga. Kemudian wa'lama. Contoh yang berikutnya adalah i'lama. Ya, alif yang ada di sini itu untuk mukhatab. Ya, atau mukhatabain. Ya, 2 orang kata ganti orang kedua dan juga 2 orang. Ya, lawan bicara, tapi ada 2 orang. Ya, wahai engkau, ya, misalnya 2 orang laki-laki, ketahuilah. Ya, ini adalah gambaran umum dari ketiga bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini, yaitu bina'ud dhamiri wal mauqi'ul i'rabiyyu lid-dhamiril muttasili. Yaitu mabninya dhamir, ya, dan kedudukan i'rab untuk dhamir muttasil. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan penjelasan mengenai ketiga bait ini, di mana beliau mengatakan taqaddama fi babil mu'rabi wal mabniyyi anna alfadhat dhamairi kullaha mabniyatun. Ya. Taqaddama fi babil mu'rabi wal mabniyyi anna alfadhat dhamairi kullaha mabniyatun. Telah berlalu, ya, pada bab al-mu'rab dan mabni, ya, bab yang telah berlalu itu, bahwa lafadz-lafadz dhamir itu seluruhnya itu adalah mabni. Ya, kita telah membahasnya pada pembahasan mu'rab dan mabni. Kemudian kita lihat catatan kaki,
'inda i'rabid dhamairi la budda min mulahadhati amrayni. Ya, ketika kita itu mengi'rab dhamir, maka pasti kita harus memperhatikan dua perkara. Ya, jadi ketika kita mengi'rab dhamir, itu kita pasti memperhatikan dua perkara. Al-awwalu, ya perkara yang pertama, mauqi'ud dhamiri minal jumlati. Ya, perkara pertama yang perlu diperhatikan itu adalah kedudukan dhamir dalam jumlah tersebut. Ahuwa fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin. Ya, apakah dhamir tersebut itu menempati kedudukan rafa atau menempati kedudukan nasab atau menempati kedudukan jar. Ya, itu perkara pertama yang harus diperhatikan ketika kita mengi'rab dhamir. Ats-tsani, kemudian perkara kedua yang harus diperhatikan, halatu akhirid dhamiri, yaitu keadaan ya akhir dari dhamir. Asakinatan, ya apakah akhir dhamir tersebut itu sukun? Ya, nahwu ana, atau nahwa ana. Contohnya itu adalah ana. Ya, apakah keadaan akhir dhamir tersebut sukun seperti ana? Am mutaharrikatan, ataukah akhiran dari dhamir tersebut itu berharokat? Nahwa contohnya anta ahsanta. Ya, anta ahsanta. Ya, engkau ya telah berbuat baik. Maka ya keadaan akhirnya kalau ana tadi itu sukun. Sedangkan untuk anta itu berharokat, ya harokat fathah, dan dhamir ta yang ada pada ahsanta juga berharokat fathah. Fataqulu, maka engkau katakan, anta dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Maka anta adalah dhamir munfasil yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan rafa'nya mubtada'. Watta'u fi ahsanta, ya dan ta yang ada pada ahsanta, dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, dan ta yang ada pada ahsanta tadi itu adalah dhamir muttasil yang mabni dengan fathah, yang menempati kedudukan rafa'nya fa'il. Ammat dhamirul murakkabu, ya nahwu iyyaka antum, adapun dhamir murakkab, ya ini sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ya bahwa ada yang mengatakan dhamir yang lafadznya itu tidak hanya dari dhamir tersebut, yang memerlukan lafadz lain. Yaitu yang dimaksud dengan dhamir murakkab. Jadi memerlukan lafadz lain untuk menunjukkan yang dituju. Ya, nahwu contohnya iyyaka dan antum. Ya, iyyaka dan antum. Ya, ada yang berpendapat ini adalah dhamir murakkab. Karena tersusun dari iya dan kaf, dan antum itu ada mimnya, ya tambahan mim yang menunjukkan jamaah, ya alamatul jam'i. Maka dhamir murakkab seperti ini, fal aula al akhdhu bir ra'yil qaili. Ya, fal aula al akhdhu bir ra'yil qaili. Maka untuk dhamir yang murakkab seperti ini, yang lebih utama itu kita mengambil pendapat dari ulama nahwu yang mengatakan innal jami'a dhamirun biduni tajzi'ati iyya wal kafi au anta wal mimi. Ya. Jadi yang lebih utama atau lebih mudah bagi kita
kita mengikuti pendapat ulama nahwu yang mengatakan bahwa seluruhnya, yaitu iyyaka dan juga antum, itu adalah dhamir. Ya. Tanpa perlu membaginya menjadi iya dan kaf, atau anta dan mim. Ya, biduni tajazi'ati iya wal kafi au anta wal mimi. Ya, tidak perlu dibagi seperti itu. Ya, yang lebih utama kita menganggap bahwa seluruhnya itu adalah dhamir. Fatu'rabu iyyaka dhamiran munfasilan mabniyan 'alal fathi. Ya. Maka lafadz iyyaka itu di-i'rab sebagai dhamir yang munfasil yang mabni dengan fathah fi mahalli nasbin dan menempati kedudukan nasab. Ya, karena iyyaka itu selalu dalam keadaan nasab. Kemudian wa antum fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, dan antum itu menempati kedudukan rafa'nya mubtada'. Ya, jadi yang lebih mudah itu adalah kita anggap keseluruhannya itu adalah dhamir, tidak perlu dibagi-bagi. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza thabata annaha mabniyatun fala budda an yakuna laha mahallun minal i'rabi. Dan jika ya telah dipastikan bahwa seluruh lafadz dhamir itu mabni, ya, fala budda an yakuna laha mahallun minal i'rabi. Maka dhamir-dhamir tersebut itu pasti memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya. Kemudian beliau melanjutkan fadhamirul muttasilu yanqasimu bihasabi mawaqi'ihi minal i'rabi. Ya, ini wallahu a'lam, sejauh yang saya pahami itu inqasama yanqasimu itu memerlukan huruf jar ila. Ya, itu sejauh yang saya pahami. Ya, karena itu saya baca saja. Fadhamirul muttasilu yanqasimu bihasabi mawaqi'ihi minal i'rabi ila thalathati aqsamin. Ya. Maka dhamir muttasil itu dilihat dari kedudukannya dalam i'rab itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Ya, jadi dhamir muttasil itu kalau dilihat dari kedudukannya dalam i'rab itu dapat dibagi menjadi ya ila thalathati aqsamin. Al-awwalu, yang pertama, ma yakunu fi mahalli raf'in faqat. Yaitu dhamir muttasil yang hanya memungkinkan menempati kedudukan rafa' saja. Ya, jadi dhamir muttasil yang golongan ini itu tidak mungkin menempati kedudukan nasab maupun menempati kedudukan jar. Dia hanya mungkin menempati kedudukan rafa'. Wa huwa khamsatu dhamair. Dan dhamir yang seperti ini, ya, dhamir yang hanya menempati kedudukan rafa' itu ada 5 dhamir. Ya. Apa itu? Yang pertama, at-ta'ul mutaharrikatu bid-dhammati lil mutakallimi. Yang pertama adalah ta yang berharokat. Ya, ta yang berharokat. Apa saja harokatnya? Bid-dhammati lil mutakallimi. Ya, ta yang diharokati dhammah itu menunjukkan mutakallim. Ya, menunjukkan kata ganti orang pertama tunggal. Ya, saya. Ya, contohnya apa? Fa'altu. Ya, fa'altu. Maka itu adalah ta yang diberi harokat dhammah yang menunjukkan mutakallim. Wa bil fathati lil mukhatabi. Ya, dan ta yang diberi harokat dengan fathah itu untuk menunjukkan mukhatab. Ya, kata ganti
orang kedua tunggal. Ya, engkau. Ya, contohnya adalah fa'alta. Ya, fa'alta. Maka itu adalah ta yang diberi harokat fathah untuk menunjukkan mukhatab. Wabil kasroti lil mukhatabati. Ya, dan ta itu juga dapat diberi harokat kasroh untuk menunjukkan kata ganti orang kedua, ya, dan wanita. Tadi kalau mukhatab itu laki-laki, engkau laki-laki. Nah, kalau harokatnya kasroh itu engkau seorang wanita. Ya, contohnya adalah fa'alti. Ya, fa'alti. Itu adalah ta yang diberi harokat kasroh yang menunjukkan mukhatabah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ya, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ya. Kemudian jika kamu telah berazam, membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Maka perhatikanlah ta yang ada pada azamta. Ya, azamta. Itu adalah ta yang diberi harokat fathah yang untuk menunjukkan mukhatab. Ini ada dalam surat Ali Imran ayat ke-159. Kemudian tadi tak berharokat itu adalah dhamir yang pertama, yang dhamir yang kedua itu adalah wa aliful itsnaini. Ya, dan alif itsnain. Ya, alif yang menunjukkan dua. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya, yaitu falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ya. Maka dua orang tersebut, yang dimaksud di ayat ini itu adalah Nuh dan Lut, ya, itu tidak akan dapat membantu anhuma, yang mereka berdua, yaitu istri-istri dari beliau berdua, minallahi syai'a, ya, dari siksa Allah sedikit pun. Maka perhatikanlah alif yang ada pada yughniya, ya, yughniya. Ya, asalnya adalah yughniyani. Akan tetapi karena didahului lam, maka jadi majazum. Ya, majazum dengan dihilangkan nunnya. Akan tetapi di situ ada alif. Nah, alif tersebut adalah alif itsnain yang menunjukkan kepada dua orang, yaitu Nuh dan Lut. Ini ada dalam surat At-Tahrim ayat ke-10. Yaitu adalah dhamir yang kedua. Kemudian dhamir yang ketiga itu adalah wawul jama'ati. Ya, dan wawu jama'ah. Ya, wawu yang menunjukkan, ya, laki-laki yang banyak. Ya, wawul jama'ah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya, wa idza adlama 'alaihim qamu. Wa idza adlama 'alaihim qamu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ya ketika ya kegelapan itu menimpa mereka, ya mereka berhenti. Maka perhatikanlah wawu yang ada pada qamu. Ya, qamu. Maka wawu yang ada pada qamu itu adalah wawul jama'ati. Ya, yang menunjukkan mereka. Ya, mereka laki-laki. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-20. Wa ya'ul mukhatabati. Ya, dan juga ya mukhatabah. Ya yang menunjukkan kata ganti orang kedua wanita. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya,
fakuli washrobi wa qarri aina. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menghikayatkan ucapan Jibril kepada Maryam, ya, seorang wanita. Maka makanlah, ya, minumlah dan bersenang hatilah engkau. Ya, engkau ini adalah seorang wanita, yaitu Maryam. Maka perhatikan ya yang ada pada kuli, kemudian ishrobi, kemudian qarri. Ya, itu semua adalah ya mukhatabah, yang menunjukkan bahwa lawan bicaranya itu adalah seorang wanita. Wa nunul inathi. Ya, kemudian dhamir yang kelima, ya, yang hanya mungkin menempati kedudukan rafa itu adalah nun inath. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna. Ya, dan wanita-wanita yang ditalak tersebut hendaklah menahan diri, ya, atau menunggu. Ya. Maka perhatikan nun yang ada pada yatarabbasna. Ya, nun yang ada pada yatarabbasna. Itu adalah nun inath yang menunjukkan, ya, wanita yang banyak. Ya, kalau yang tadi fakuli washrobi wa qarri aina itu ada pada surat Maryam ke-26. Ya, kemudian yang tadi wa idza adzlama alaihim qamu al-Baqarah 20. Kemudian falam yughniya anhum minallahi syai'a itu At-Tahrim 10. Nah, kemudian wal mutallaqatu yatarabbasna ini ada pada Al-Baqarah ayat ke-228. Maka ini semua, ya, itu adalah contoh dari dhamir-dhamir yang hanya mungkin menempati kedudukan rafa. Atsani, yang kedua, ma huwa mushtarakun baina mahallin nasbi wal jarri faqat, yaitu dhamir yang mushtarak, ya, yang berserikat atau yang sama-sama dapat digunakan baik di kedudukan nasab dan kedudukan jar saja. Ya, dua kedudukan ini. Wa huwa thalathatun. Dan dhamir yang bisa masuk ke dalam kedudukan nasab dan jar itu ada 3 dhamir. Ya'ul mutakallimi. Yang pertama adalah ya mutakallim. Nah, kita lihat ada catatan kaki terkait dengan ya mutakallim ini. I'lam annal i'raba la yadhharu 'ala lismil muttasili biya'il mutakallimi. Ya, ketahuilah bahwa i'rab itu tidak tampak pada isim yang bersambung dengan ya mutakallim. Ya, jadi kalau ada isim kemudian dia itu bersambung dengan ya mutakallim, maka i'rabnya itu tidak tampak. Maksudnya apa? Berarti tidak di-i'rab dengan harokat yang zahirah. Ya, jadi menggunakan harokat nanti muqaddarah. Wa qa'idatu i'rabihi an taqula fi mithli kitabi jadidun. Ya, dan kaidah i'rab, ya, kaidah i'rabnya an taqula fi mithli kitabi jadidun, itu bahwa engkau mengatakan pada contoh kitabi jadidun, ya, buku saya baru, maka di sini, ya, i'rab untuk kitabi, ya, kitabi yang bersambung dengan ya mutakallim tersebut adalah mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Ya, itu adalah mubtada yang marfu dengan ibtida, ya, karena dia adalah permulaan dari kalam. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi. Dan tanda rafa'nya itu adalah dhammah muqaddarah yang diperkirakan di atas, ya, huruf sebelum ya mutakallim.
mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharakatil munasabati. Yang menghalangi tampaknya dhammah tersebut, ya dhammahnya tidak bisa dhahirah. Itu ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Ishtighalul mahalli. Ya. Kedudukannya itu sudah sibuk. Sibuk dengan apa? Biharakatil munasabati. Yaitu dengan harokat yang sesuai dengan ya mutakallim. Dan harokat yang sesuai dengan ya mutakallim itu adalah kasroh. Ya sudah sibuk dengan kasroh. Karena itu dhammahnya tidak bisa tampak. Wa huwa mudhafun. Ya, dan kitabi tadi itu adalah mudhaf. Wa ya'ul mutakallimi dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dan ya mutakallim tersebut itu adalah dhamir muttasil yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan jar dan dia adalah mudhaf ilaihi. Wa hakadzal ismul mansubu wal majruru. Ya, contohnya tadi adalah contoh yang marfu. Ya, dan demikian juga untuk isim yang mansub dan majrur. Itu semua i'rabnya itu adalah i'rab dengan harokat muqaddarah. Ya, tidak bisa tampak. Ya. Itu adalah ya pendapat dari sebagian ulama nahwu. Wa ba'duhum yara annal kasrata fi halatil jarri kasratu i'rabin la kasratu munasabatin. Ya. Jadi ada khilaf ketika dalam keadaan majrur. Sebagian dari ulama nahwu itu berpendapat bahwa kasroh yang ada pada keadaan majrur itu kasroh i'rab. Ya, bukan kasroh yang menyesuaikan dengan ya mutakallim. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya min kitabi contohnya. Ya, kitabi tadi kemudian kita tambahkan huruf jar sebelumnya min kitabi. Nah, min kitabi, kitabi itu kan bisa jadi ya kasrohnya itu adalah kasroh yang tampak. Ya, dia kemasukan min menjadi majrur. Nah, itu harokatnya itu ada ulama yang mengatakan itu adalah harokat asli. Ya, jadi itu kasrohnya kasroh i'rab, bukan kasroh munasabah. Ya, itu adalah khilaf di antara ya ulama nahwu. Wa qad asyartu ila syai'in min dzalika fi babil asma'is sittati. Ya, dan sungguh ya saya telah mengisyaratkan mengenai ya, sebagian dari hal tersebut pada bab al-asma'us sittah. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Ya, jadi tadi ada dhamir yang mushtarak ya yang memungkinkan dalam keadaan nasab dan jar itu ada 3. Yang pertama ya mutakallim. Ka qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala ya yaitu qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani minhu rahmah. Ya. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin mir rabbi wa atani minhu rahmah. Ya. Di sini ya Salih berkata, wahai kaumku, ya bagaimana pendapat kalian jika aku memiliki bukti yang nyata dari Rabbku? Ya, dan ya Rabbku memberikan aku rahmat. Ya, berupa kenabian. Maka di sini kita perhatikan itu ada dhamir ya. Ada pada mana saja? Ya, yaitu pertama ada min rabbi. Ya, min rabbi. Maka ya yang ada pada rabbi itu dalam kedudukan jar. Yang menempati kedudukan jar. Karena dia adalah mudhaf ilaihi. Kemudian ya yang kedua ada pada atani. Ya, atani.
maka ada ya di situ, ya yang bersambung dengan nun wiqayah tersebut, itu menempati kedudukan nasab, karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Maka di sini dalam ayat ini, yaitu surat Hud ayat ke-63, itu ada ya yang kedudukannya jar, dan juga ada ya yang kedudukannya nasab. Kemudian dhamir yang kedua itu adalah kaful mukhatabi. Ya, wa kaful mukhatabi, kaf yang mukhatab. Artinya kaf yang menunjukkan ya kata ganti orang kedua laki-laki. Ya, engkau seorang laki-laki. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ma wadda'aka rabbuka, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, dan Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci kepadamu. Ya. Maka perhatikan di sini, ya, dalam contoh dalam surat Ad-Duha ayat 3, itu ada dua kaf. Pertama adalah kaf yang ada pada wadda'aka. Wadda'aka. Ya, maka kaf di situ adalah maf'ulun bihi untuk fi'il wadda'a. Ya, karena maf'ulun bihi maka menempati kedudukan nasab. Kemudian kaf yang kedua adalah rabbuka. Ya, rabbuka. Maka kaf di situ adalah ya kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi. Maka dia menempati kedudukan majrur, ya kedudukan jar. Maka dalam ayat ini juga kaf itu ada dua contoh nasab dan contoh jar. Kemudian yang ketiga wahaul ghaibi, ya, dan ha ghaib. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Ya, kawannya yang beriman itu berkata kepadanya sedangkan dia sedang bercakap-cakap dengannya. Ya. Maka perhatikan di sini ada beberapa hak di situ. Ya, hak ghaib. Ya. Yang pertama adalah lahu. Ya, lahu. Maka hak di situ menempati kedudukan jar. Yang menempati kedudukan jar karena huruf jar lam. Ya. Kemudian sahibuhu, hak yang ada di situ menempati kedudukan jar, ya, sebagai mudhafun ilaihi. Ya. Kemudian yuhawiruhu, yuhawiruhu. Maka hak yang ada di situ adalah maf'ulun bihi untuk fi'il yuhawiru. Maka maf'ulun bihi itu kedudukannya nasab, maka hak di situ menempati kedudukan nasab. Maka kembali dalam ayat ini, itu kita dapat melihat hak ghaib yang menempati kedudukan jar dan nasab. Ya. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, ma huwa mushtarakun baina mahallin nasbi war-raf'i wal jarri. Yaitu dhamir yang tadi berserikat, ya, yang sama-sama memungkinkan untuk berada dalam keadaan nasab, rafa' dan jar. Ya. Ini adalah ya keistimewaan dari na, itu adalah memungkinkan dalam kedudukan nasab, rafa' dan jar. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya. Ya, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Ya, wahai Rabb kami, ya, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah ya bagi kami dosa-dosa kami. Maka perhatikan ya di sini ada ya beberapa na. Ada beberapa na. Pertama adalah Rabbana.
Ya Rabbana. Maka na yang ada di situ itu sebagai mudhafun ilaihi. Maka menempati kedudukan jar. Kemudian innana. Ya, na yang ada pada innana itu adalah isim inna. Maka menempati kedudukan nasab sebagai isim inna. Ya, tadi jar, ini nasab, kemudian amanna. Ya, amanna. Ya, itu adalah ya fa'il untuk atau fa'il yang bersambung atau yang bertemu dengan fi'il amana. Ya, amanna. Nah, di sini itu adalah na sebagai fa'il, maka menempati kedudukan rafa. Yang menempati kedudukan rafa. Ya, jadi tadi nasab sudah ada, atau paling awal tadi jar, kemudian ini nasab, kemudian rafa. Kemudian ada faghfir lana, ya nah di situ majarur dengan huruf jar lam, kemudian dzunubana. Nah, di situ ya juga dalam keadaan majrur karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi. Ya, maka dalam satu ayat ini, dalam surat Ali Imran ayat ke-16 ini, kita dapat melihat bahwa na di situ memungkinkan menempati kedudukan ya, jar, kemudian nasab dan juga rafa. Kemudian beliau melanjutkan, wa ila ba'di hadhil anwa'i asyara biqaulihi wa kullu mudmarin ila akhirih. Ya, dan kepada sebagian dari macam-macam ini, ya macam-macam yang telah dijelaskan di atas, itu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu mengisyaratkan dengan ucapan beliau wa kullu mudmarin, ya sampai akhir. Apa maksudnya? Ai al-mudmaratu kulluha mabniyatun. Bahwa dhamir itu seluruhnya itu mabni. La farqa fi dzalika bainama yakunu La farqa fi dzalika bainama yakunu mahalluhul jarra au mahalluhun nasba. Dan tidak ada perbedaan ya dalam hal tersebut. Ya, maksudnya bahwa seluruhnya mabni. Ya, baik yang kedudukannya jar, ya mahalluhul jarra, atau juga yang kedudukannya nasab. Ya, sama saja semuanya mabni. Atau maaf, di sini la farqa di sini maksudnya adalah la farqa dalam lafadznya. Ya, jadi dhamir itu baik dalam keadaan jar, ya dalam kedudukan jar, dan juga dalam kedudukan nasab, itu bentuknya sama. Ya, karena tadi walafdhu ma jurra kalafdhi manusib. Ya, baiknya seperti itu. Jadi maksudnya, lafadz ketika dalam keadaan majrur, itu sama dengan lafadz ketika dalam keadaan mansub. Yang mudahnya seperti itu. Thumma dzakara anna ad-dhamirana salaha lil umuri tsalatsati. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan bahwa dhamir na itu ya berlaku atau memungkinkan pada 3 perkara atau 3 kedudukan. Ya, artinya fayakunu fi mahalli jarrin, ya maka dhamirna itu memungkinkan berada dalam kedudukan jar, mithlu ya'rif bina. Ya, ini contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, ya'rif bina. Ai ya'tarif biqadarina. Ya, ya'rif bina maksudnya ya'tarif biqadarina. Ya, akuilah kemampuan kami atau kapasitas kami. Wa fi mahalli nasbin, ya dan na juga memungkinkan dalam kedudukan nasab, ya nahwu innana. Ya, ini contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala, innana. Ya, tadi i'rif bina itu jarnya karena huruf jar ba. Kemudian innana di sini nasabnya karena sebagai isim inna.
Wa fi mahalli raf'in, ya, dan na itu memungkinkan dalam kedudukan rafa, ya, mithlu nilna, ya, contohnya adalah nilna. Karena na di situ sebagai fa'il, ya, maka dia menempati kedudukan rafa. Thumma dzakara, ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyebutkan, ya, anna alifal itsnaini wa wawal jama'ati wa nunal inathi, ya, dan juga beliau menyebutkan bahwa alif itsnain, kemudian wawu jama'ah, dan nun inath, wahiya min dhamairir raf'il muttasilati. Ya, dan alif itsnain, wawu jama'ah, dan nun inath itu adalah di antara dhamir muttasil yang tadi, yang hanya memungkinkan dalam keadaan rafa' tadi. Maka dhamir-dhamir tersebut takunu lil ghaibi wa ghairihi. Ya, itu memungkinkan digunakan untuk menunjukkan ghaibah, memungkinkan digunakan untuk menunjukkan kata ganti orang ketiga, wa ghairihi, dan juga selain untuk ghaib. Apa yang dimaksud dengan wa ghairihi? Wa huwal mukhatabu faqat. Ya, dan yang dimaksud selain ghaib itu sebetulnya hanya mukhatab saja. Ya, tidak dapat digunakan untuk mutakallim, ya, hanya untuk mukhatab. Biqarinatil mithali, ya, dan ada qarinahnya. Ada yang menunjukkan akan hal tersebut. Apa itu? Yaitu contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Fal ghaibu, maka untuk yang ghaib, ya, nahwu qama. Ya, contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik untuk ghaib adalah qama. Ya, mereka dua orang laki-laki telah berdiri. Maka alif itsnain di situ untuk ghaib. Wal mukhatabu nahwu i'lama. Dan yang menunjukkan mukhatab itu contohnya adalah i'lama. Ya, engkau, ya, dua orang, ketahuilah. Maka alif yang ada pada i'lama itu adalah alif itsnain. Ya. Hadza wa mimma yusta'malu fir raf'i wan nasbi wal jarri hum. Ya. Ini, ya, dan juga dhamir yang juga dapat digunakan dalam keadaan rafa dan nasab dan jar itu adalah dhamir hum. Ya, ini untuk menunjukkan sisi yang berbeda, ya. Maka hum ini itu juga memungkinkan digunakan dalam keadaan rafa, nasab, dan jar. Farraf'u, ya, maka contohnya untuk yang rafa, nahwu, contohnya, humul ladzina yaquluna la, ya, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Ya. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Ya. Jadi pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Munafiqun ayat ke-7 ini, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Ya, mereka orang-orang yang mengatakan, ya, kepada orang-orang Ansar, janganlah, ya, kalian memberikan perbelanjaan kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah, ya, supaya mereka meninggalkan Rasulullah. Ya. Maka perhatikan hum yang ada di sini. Ya, perhatikanlah hum yang ada di sini. Maka hum tersebut itu menempati kedudukan rafa, ya, karena ibtida, ya, sebagai mubtada. Maka hum di sini juga memungkinkan menempati kedudukan rafa. Kemudian wan nasbu, contoh yang nasab, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, salhum ayyuhum bidzalika za'im.
Ya, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Dalam surat Al-Qalam ayat ke-40, ya, tanyakanlah kepada mereka, ya, siapakah di antara mereka yang ya bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil tersebut. Ya, dalam surat Al-Qalam ayat 40. Maka di sini ya itu hum yang setelah sal, ya, itu adalah kedudukannya nasab. Ya, salhum, tanyakanlah kepada mereka. Maka hum tadi bisa kedudukannya rofa, nah ini kedudukannya nasab. Wal jarru, ya, dan juga bisa dalam kedudukan jar. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya, dalam surat At-Taubah ayat ke-49, wa minhum may yaqulu dzalli. Ya. Ya, wa minhum may yaqulu dzalli. Ya, dan di antara mereka ada yang berkata, ya, berilah saya izin. Ya. Maka perhatikan di sini hum yang ada pada minhum. Minhum. Maka itu dalam keadaan jar karena huruf jar min. Maka hum itu bisa menempati kedudukan rofa, nasab, dan jar. Wa kadzalikal ya'u. Ya, demikian juga dengan dhamir ya. Ya juga memungkinkan digunakan untuk kedudukan rofa, nasab, dan jar. Ya, farraf'u, ya, contoh yang rofa, nahwu fakuli washrobi. Ya, maka makanlah dan minumlah. Ini contoh yang tadi yang ada pada surat Maryam 26. Maka ya di situ menempati kedudukan rofa, ya, sebagai fa'il. Wan nasbu, ya, dan juga memungkinkan dalam keadaan nasab. Nahwu, ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa atani minhu rahmah. Ya, contoh yang tadi juga, ya, dan Allah memberikanku rahmat. Ya. Maka perhatikan ya yang ada pada atani, ya yang bersambung dengan nun wiqayah, itu menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih untuk fi'il ata. Ata, ya. Dalam surat Hud ayat 63. Wal jarru, ya, dan juga dalam kedudukan jar. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, anishkurli waliwalidaik. Ya, anishkurli waliwalidaik. Ya, yaitu, ya, hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya. Maka perhatikan ya yang ada pada li. Ya, ada pada li. Itu majrur karena huruf jar lam. Ya. Karena itu, ya, kita lihat lagi ya, itu bisa menempati kedudukan rofa, nasab, dan jar. Ya. Akan tetapi kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan penjelasan, lakinnahuma la yushbihanina min kulli wajhin. Akan tetapi keduanya, yaitu hum dan ya di sini, dhamir hum dan dhamir ya, itu tidak menyerupai dhamir na pada seluruh sisi. Ya, pada seluruh sisi. Tadi mungkin sama-sama dapat digunakan dalam keadaan rofa, nasab, dan jar. Namun sebetulnya keduanya, yaitu hum dan ya, itu tidak menyerupai na dari seluruh sisi. Mengapa? Li'annana ta'ti lil aujuhi thalathati. Ya. Karena na itu dapat, ya, didatangkan pada tiga kedudukan tadi, ya, tiga wajah tadi, tiga sisi tadi, ya. Nah, itu juga bisa, ya, dapat didatangkan dalam keadaan rofa, nasab, dan jar. Wa hiya dhamirun muttasilun lil mutakallimi.
Ya, dalam keadaan na itu adalah dhamir muttasil untuk mutakallim, kata ganti orang pertama. Ya, perhatikan di sini. Jadi na itu dalam keadaan nasab atau rofa, nasab dan jar itu selalu dhamir muttasil untuk mutakallim. Ya. Maka berbeda dengan hum dan ya tadi. Ya. Maka fa innaha wa in kanat ta'ti lil aujuhi tsalatsati wa hiya dhamirun muttasilun. Ya. Atau tadi maaf bi khilafil ya'i, ya, berbeda dengan dhamir ya. Ya, bi khilafil ya'i, berbeda dengan dhamir ya. Fa innaha wa in kanat ta'ti lil aujuhi tsalatsati wa hiya dhamirun muttasilun. Ya, walaupun ya tersebut itu dapat didatangkan dalam 3 keadaan, yaitu keadaan rafa', nasab, dan jar, dan juga dalam keadaan dhamir muttasil, illa annaha fi halatir raf'i lil mukhatabati. Akan tetapi, ya itu ketika dalam keadaan rafa' itu sebetulnya ya mukhatabah. Ya mukhatabah. Artinya kata ganti orang kedua seorang wanita. Wa fi halatayin nasbi wal jarri lil mutakallimi. Dan dalam keadaan nasab dan juga keadaan jar itu untuk mutakallim. Kata ganti orang pertama. Ya, sama-sama ya, semuanya dhamir muttasil, tapi ternyata ketika dalam keadaan rafa itu ya-nya ya mukhatabah. Dan dalam keadaan nasab dan jar itu adalah mutakallim. Ya, maka ini sangat berbeda dengan na tadi. Na itu konsisten. Kita lihat catatan kaki. Qad ta'ti ya'ul mutakallimi fi mahalli raf'in. Ya. Terkadang ya mutakallim itu dapat didatangkan dalam keadaan rafa. Ya, terkadang. Contohnya apa? Fi mithli yasurruni kauni muwadhiban 'ala shaffil awwali. Ya, yasurruni kauni muwadhiban 'ala shaffil awwali. Ya, membuat saya gembira keadaanku yang terus-menerus atau rajin mendapatkan shaf pertama. Ya. Maka perhatikan ya yang ada pada kauni. Ya, kauni. Maka dijelaskan di sini, fa innal ya'a fi kauni fi mahalli raf'in ismu kaunu. Ya. Maka ya yang ada pada kauni itu menempati kedudukan rafa. Ya, walaupun secara zatnya nampak seperti mudhaf ilaih, tapi di sini dijelaskan bahwa itu adalah menempati kedudukan rafa sebagai isim kaunu. Ya. Apa kaunu? Itu adalah masdaru kanan naqisati. Yaitu masdar kana yang naqisah. Ya. Walakinna dzalika 'aridun bisababi annal mudhafa huna kal fi'li yatlubu marfu'an. Ya. Akan tetapi ya ini itu terjadinya ya insidental. Ya, artinya tidak selalu seperti itu. Sebabnya apa yang menjadi sebab? Karena mudhaf di sini yaitu kata kaunu itu seperti fi'il. Ya, kaunu di sini itu seperti fi'il yang menuntut adanya isim marfu yang datang setelahnya. Ya, karena kita mengetahui fi'il itu memerlukan isim yang marfu. Ya, demikian juga di sini masdar dari fi'il tersebut. Ya. Wal kalamu fid dhamiril mushtaraki bainar raf'i wan nasbi wal jarri bi tariqil asalati. Dan tadi pembahasan mengenai dhamir yang berserikat atau yang memungkinkan berada dalam kedudukan rafa, nasab, dan jar itu dilihat dari sisi asalnya. Ya, jadi bukan aridun, bukan yang insidental yang kadang-kadang seperti itu. Ya, atau yang tiba-tiba seperti itu. Tapi yang dilihat adalah thariqul asalah.
yang hukum asalnya seperti itu. Ya. Wa hadhil ya'u laha mahallani. Maka ya yang ada pada kauni tadi itu bukan dalam menempati kedudukan rofa secara asal. Ya. Karena menempati kedua kedudukan. Ya. Laha mahallani, memiliki dua kedudukan. Ahaduhuma, yang pertama, jarrun bil mudhafati. Maaf, jarrun bil mudhafi. Yang pertama itu dalam kedudukan jar, ya karena idhofah. Ya, kauni, ya itu adalah mudhaf ilaih bagi kaunu. Wathani raf'un ala annaha ismun limasdari kana. Yang kedua itu dalam keadaan rofa atau menempati kedudukan rofa karena dia adalah isim untuk masdarnya kana. Ya, jadi bukan asalnya dia itu adalah rofa. Ya, semoga ini dapat dipahami. Kemudian kita kembali ke atas. Wa kadzalika hum. Ya, demikian juga dhamir hum. Fahiya fi halatir raf'i dhamirun munfasilun. Karena hum itu ketika dalam keadaan rofa tadi dhamir munfasil. Tadi kan kita lihat dia sebagai mubtada, ya pasti dhamir munfasil. Karena dhamir muttasil itu tidak dapat digunakan untuk memulai suatu kalam. Wa fi halatayin nasbi wal jarri dhamirun muttasilun. Dan hum itu dalam keadaan nasab dan jar itu menjadi dhamir muttasil. Ya, maka baik ya maupun hum itu tidak sekonsisten na. Ya, na itu semuanya dhamir muttasil dan semuanya mutakallim. Sedangkan ya dan hum tidak seperti itu. Kita lihat catatan kaki. Wa i'rabuha, ya dan i'rabnya fi mithli qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala tadi, yaitu salhum ayyuhum bidzalika za'im, ya, yang telah kita baca tadi, ya, yaitu dalam surat Al-Qalam ayat ke-40, maka i'rabnya sal fi'lu amrin. Sal adalah fi'il amr, wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang wajib istitar, ya wajib tersembunyi, yang takdirnya adalah anta. Wal ha'u, dan haknya dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun awwalun. Ya, dan hak tersebut itu adalah dhamir muttasil yang mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul yang pertama untuk fi'il sal. Ya, karena sa'ala yas'alu atau sa'ala yasalu itu ya dapat diberikan dua maf'ulun bihi. Maf'ul yang pertama itu adalah hak tadi. Wal mimu alamatul jam'i. Dan mim tadi itu adalah tanda jamak. Ayyuhum, dan ayyuhum, ayyu ismu istifhamin mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ayyu adalah isim istifham yang mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan rafa sebagai mubtada'. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dan hak yang ada pada ayyuhum itu adalah dhamir muttasil yang mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan jar sebagai mudhafun ilaihi. Wal mimu alamatul jam'i, dan mim di situ adalah tanda jamak. Kemudian bidzalika muta'alliqun bi za'imin, bi za'imun. Ya, dan bidzalika itu ya muta'alliq, ya terkait dengan lafaz za'imun, wa za'imun khabarul mubtada'i. Dan za'imun adalah khabar mubtada'. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari saddat masaddal maf'uli tsani. Ya, dan
jumlah tersebut, yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, mubtada'nya adalah isim istifham tadi, kemudian khobarnya adalah za'im, kemudian bidzalika itu muta'alliq dengan za'im, itu menempati kedudukan maf'ul yang kedua untuk fi'il amr sal. Ya, demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.